pada tahun 1620 sampai 1626. Di lahan ini tuh asalnya merupakan danau yang dinamakan Bijlmermeer Lake. Kenalin, ini Fikri Aulia Rahman dengan materinya The Bijlmer, The City of Tomorrow. Halo semuanya, ketemu lagi di Katalog. Berarti ini katalog kedua di 2025 ya. Sebenarnya trigger warning dulu buat yang trypophobia. Ya, ada bolong-bolong. Belum, jangan dulu. Tahan ya, tolong tahan. Kali ini di katalognya aku bakal bahas honeycomb atau sarang madu atau sarang lebah. Kita tahu ya lebah madu dan sarang madunya itu punya banyak manfaat gitu kan. Dari madunya sendiri bahkan sampai sarang madunya itu sendiri banyak manfaatnya. Sarang madu atau honeycomb itu merupakan adalah sebuah massa yang terdiri dari sel-sel berbentuk prismatik heksagonal gitu yang terbuat dari lilin lebah yang dibuat oleh lebah madu itu sendiri. Nah, fungsi dari sarang madu itu sendiri selain buat menyimpan madu, juga buat menyimpan anak-anak mereka atau telur dan larvanya dan tempat tinggal mereka juga gitu. Nah, kalau ngomongin tentang sarang madu pasti nggak lepas dari lebah madunya itu sendiri kan. Nah, si lebah madu ini tuh bisa dibilang makhluk yang menarik, itu makhluk yang jenius, serangga yang jenius, karena mereka ini punya etos kerja yang tinggi gitu, etos kerja yang besar, terus juga bisa menghasilkan madu dan bisa dibilang punya sistem sosial yang kompleks gitu. Terus juga lebah madu ini tuh dijuluki sebagai serangga jenius karena mereka itu ahli matematika. Beberapa ilmuwan gitu mengatakan kalau lebah madu ini tuh bisa menghitung sudut dan juga bisa menghitung kebulatan bumi. Kejeniusan matematika dari lebah madu ini tuh bisa dilihat dari sarangnya gitu yang bentuknya heksagonal. Sama seperti manusia gitu, lebah madu juga membutuhkan tempat tinggal dan tempat makan. Jadi si sarangnya ini tuh selain sebagai tempat tinggal juga buat menyimpan madu dan telurnya tadi. Ini tuh sangat penting bagi keberlangsungan hidup mereka. Jadi si lebah madu ini tuh mikirin gimana bentuknya bisa jadi seperti ini gitu. Supaya bisa nempatin madu dan juga buat tempat tinggalnya. Nah, terus kenapa sih bentuknya heksagonal? Kenapa nggak segitiga atau lingkaran gitu? Sebenarnya kalau secara geometri, bentuk lingkaran itu bentuk yang paling efisien gitu untuk memenuhi ruang gitu, untuk memenuhi madunya dan tempat tinggalnya. Tapi bagi mereka si lebah-lebah ini tuh kalau bikin lingkaran yang disatukan jadi ada celah gitu kan. Terus lebah madu itu menganggap ada celahnya itu jadi nggak efisien gitu. Jadi ada ruang mati lah ibaratnya gitu. Jadilah bentuknya heksagonal. Pola segi enam itu bentuk yang paling efisien gitu untuk membagi ruang tanpa celah. Jadi semua sisinya terpenuhi gitu. Lebah bisa masuk, madunya juga bisa terisi gitu tanpa adanya celah. Bentuk pola heksagonal itu juga digunakan sebagai, ya kita tahu banyak bentuk struktur atau bentuk desain yang menggunakan pola heksagonal atau honeycomb ini. Bentuk ini tuh juga sangat efisien terhadap distribusi kekuatan. Kita juga sering banyak lihat bentuk-bentuk heksagonal sebagai desain arsitektur, desain bangunan gitu. Salah satunya ini. Nah, ada yang tahu ini di mana? Amsterdam. Iya lagi. Nah, Bijlmer, City of Tomorrow, Amsterdam. Jadi The Bijlmer atau The Bijlmermeer ini adalah sebuah kawasan lingkungan atau neighborhood gitu, perumahan di Amsterdam, pinggiran Amsterdam yang dikembangkan pada akhir tahun 1960 dan awal 1970 berdasarkan prinsip desain dari perkotaan modern. The Bijlmer ini tuh dirancang pada era pasca perang gitu sebagai proyek perkotaan modern yang dimaksudkan untuk mempromosikan struktur kota yang linier, terorganisasi. Tujuannya untuk mengatasi perumahan di Amsterdam setelah Perang Dunia II. Kalau struktur dari lingkungan itu nggak heksagonal gitu ya, lebih ke linear. Iya, lebih ke linear aja sih sebenarnya. Cuma bentuk bangunannya yang bentuk massa bangunannya yang heksagonal.
Nah, desainnya itu dirancang sebagai distrik kota modern yang fungsional, yang memisahkan area pekerjaan, kehidupan, rekreasi, dan transportasi, memisahkan ruang hunian dan aktivitas rekreasi dan komersil gitu. Terus juga membatasi kehidupan perkotaan pada hunian vertikal dan fungsi-fungsi yang di permukaan tanah gitu. Kalau kita lihat gitu, bentuk masanya itu heksagonal, ada sebesar ini. Terus Bijlmer itu didesain dengan bentuk massa yang heksagonal tuh agar memungkinkan paparan sinar matahari secara semuanya ke bagian gitu, ke setiap unit-unit apartemennya. Kemudian juga adanya ruang-ruang terbuka hijau dan rasa kesetaraan di antara penghuninya di tiap penghuninya gitu. Nah, sebenarnya si De Bijlmer ini tuh punya sejarah sendiri. Pada tahun 1620 sampai 1626, De Bijlmer ini tuh di lahan ini tuh asalnya merupakan danau, berupa danau yang dinamakan Bijlmermeer Lake, ya Danau Bijlmermeer lah ini. Danau ini tuh pada awal abad ke-17, lahan pertanian itu dibutuhkan di Amsterdam gitu, sehingga danau ini tuh dikeringkan, dan pada tahun 1626 lahan ini tuh diubah menjadi polder. Nah, kemudian pada tahun 1960-an barulah dibuat hunian ini yang dirancang oleh arsitek Belanda Siegfried Nasut gitu, dan timnya pada tahun 1960-an. Perumahan ini tuh dilengkapi dengan jalan layang untuk mobil, pokoknya jalannya tuh dipisah antara jalan untuk kendaraan dan pejalan kaki gitu. Dan bangunan-bangunan itu dipisahkan juga oleh area ruang hijau yang luas. De Bijlmer ini tuh dimaksudkan untuk menjadi tujuannya, fungsinya tuh gaya hidup yang futuristik gitu. Kemudian perumahan ini tuh dimaksudkan untuk menjadi komunitas utopis sebenarnya, dengan udara yang bersih dan sinar matahari serta pemandangan. Juga dimaksudkan untuk bebas dari polusi dan suara polusi dari kendaraan, makanya dibuat terpisah dengan jalan kendaraan dan dari pusat kota. Prinsip desain dari De Bijlmer ini tuh sebenarnya dipengaruhi oleh teori perencanaan kota, khususnya prinsip-prinsip dari Le Corbusier. Itu adanya high-rise living, separation of function, open green spaces, modular building blocks, dan community focus, innovative urban planning, dan car-centric design gitu. Walaupun walaupun prinsip desainnya itu inovatif, futuristik gitu dan modern, De Bijlmer ini tuh menghadapi banyaknya tantangan yang signifikan dari masa ke masa gitu, selama tahun ke tahun, dan menyebabkan perubahan visi dari awalnya itu memerlukan membutuhkan renovasi besar-besaran gitu. Nah, secara historis De Bijlmer ini tuh menghadapi berbagai masalah penting gitu, termasuk tingkat kejahatan, tingkat penyalahgunaan narkoba, dan terjadinya semacam isolasi pengucilan sosial gitulah intinya. Jadi sama kayak di materi sebelumnya gitu, penciptaan ruang positif bisa jadi negatif. Kemudian pada tahun 1992 terjadi fenomena yang mengejutkan, yaitu Bijlmer disaster. Itu sebuah pesawat kargo terjatuh dan menabrak salah satu flat di De Bijlmer ini, dan mengakibatkan sekitar 90 orang meninggal dunia. Sebenarnya yang kedata 90, tapi itu bisa lebih, karena ada beberapa yang nggak punya identitas gitu, karena De Bijlmer itu banyak imigran juga yang tinggal di sini. Kemudian pada tahun selanjutnya setelah kejadian Bijlmer disaster ini, terjadi fenomena the demolition atau pembongkaran. Proses pembongkaran itu adalah bisa dibilang proyek pembongkaran terbesar di Belanda, di Amsterdam. Dan jadi beberapa masa yang dibongkar tuh yang merah ini, yang berwarna merah itu masa bangunan yang dibongkar. Bisa dilihat ada banyaknya masa yang dibongkar. Nah, jadi sisa seperti ini. Ini tuh adalah kondisi Bijlmer yang sekarang gitu. The demolition of Bijlmer ini tuh dimulai pada 1992. Sebenarnya sebelum kejadian Bijlmer disaster itu tuh memang udah digaungkan gitu untuk adanya pembongkaran. Dan proses pembongkarannya itu terjadi selama sekitar 20 tahun. Kemudian setelah adanya pembongkaran dan pembaharuan gitu, beberapa bangunan baru
dimulai dibangun gitu sebagai fasilitas-fasilitas pelengkap dari Belmer ini, seperti Belmer Station oleh Grimshaw Architect, kemudian ada Clayburgh dari NLA Architect. Ini sebenarnya bentuknya sama ya, dia kayak masa bangunan yang lama, cuma sebenarnya bangunan baru. Kemudian juga ada The Belmer Park Theater dari Paul de Ruyter Architect. Belmer Amsterdam itu mendapat reputasi sebagai ghetto gitu atau perkampungan yang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk lokasinya yang bisa dibilang terisolasi gitu. Dari rancangan ini tuh banyak fasilitas penunjang yang emang sebenarnya udah direncanakan, cuma nggak kebangun gitu. Jadinya kawasan ini tuh benar-benar bukan nggak keurus ya, kayak jadi negatif lah. Akses transportasinya tuh kurang gitu. Dan Belmer ini merupakan proyek ambisius Amsterdam yang berupa perumahan bertingkat tinggi yang menjadikan perencanaan kota yang bisa dibilang gagal gitu. Karena menyebabkan isolasi sosial, kejahatan, dan akhirnya pembongkaran dari 2/3 bangunan ini dilakukan. Dan setelah pembaruan ini, Belmer berevolusi menjadi dari simbol distopia menjadi komunitas yang beragam di Belanda. Sudah. Dan cuel. Sekian, terima kasih.